saya Nokrantia Agustina, saya berperan sebagai narator 2. Halo, nama saya Kurnia. Saya berperan sebagai Malin Kundang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ajmita Ramadhani. Aku berperan sebagai Ibu Malin. Bye! Perkenalkan nama saya Lica, absen 16. Saya sebagai adiknya Malin. Nama saya Dipo, saya berperan sebagai saudagar kaya. Halo, nama saya Teguh. Saya berperan sebagai temannya Malin. Halo, Perkenalkan nama saya Nayla Yusria sebagai Dayang 1. saya Sheila Kamilia Hamdini berperan sebagai Dayang 2. Halo, perkenalkan nama saya Zahra Almaratu Salihah, saya sebagai Tata Rias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noval Fikri Aulia Fawaz. Saya sebagai Tata Busana 1. Nama saya Firmansyah, jadi Tata Busana 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Bibanu Sasika. Saya sebagai Tata Panggung 1. Halo, nama saya Gaisan, saya berperan Tata Panggung 2. Pada zaman dahulu, di sebuah daerah bernama Pantai Air Manis yang berada di Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubaya. Ia memiliki 2 orang anak, satu laki-laki yang bernama Malin Kundang dan yang satu lagi adalah perempuan yang bernama Haida. Sejak Malin Kundang dan sang adik ditinggal pergi ayahnya, maka tidaklah mengherankan kalau Mande Rubaya sangat menyayangi anak-anaknya tersebut. Sejak kecil, Malin Kundang telah terbiasa melakukan berbagai pekerjaan. Semua dilakukannya agar dapur keluarganya tetap mengembul. Berkat pelajaran yang diberikan ibunya sejak kecil, Malin Kundang tumbuh menjadi seorang pemuda pekerja keras. Ia tak pilih-pilih dalam melakukan pekerjaan. Maka tidaklah mengherankan apabila orang-orang yang ada di sekitaran Pantai Air Manis sering memberi Malin Kundang pekerjaan. Hasil dari pekerjaannya inilah yang digunakan Malin Kundang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Meski sudah bekerja dengan keras, tetapi karena yang dikerjakan Malin Kundang adalah pekerjaan kasar, upah yang diterimanya pun kecil. Upah yang dia terima hanya cukup untuk makan bersama ibu dan adiknya saja. Kecilnya upah yang dia terima setiap hari membuat Malin Kundang ingin merantau. Malin Kundang berpikir bahwa hanya dengan merantau akan dapat mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Malin Kundang memiliki seorang sahabat bernama Rashid. Suatu hari ketika istirahat seusai bekerja, Malin Kundang dan Rashid mendengar ada kapal besar milik seorang saudagar kaya sedang berlabuh di Pantai Air Manis. Seketika itu pula muncul keinginan Malin Kundang dan Rashid untuk pergi merantau.
Rashid dan Malin Kundang merasa hanya dengan merantaulah mereka akan mampu merubah nasibnya. Hei Malin, Hei Rashid, ada apa? apakah kamu mendengar ada kapal besar milik seorang saudagar kaya sedang berlabuh di dekat sini? Ya, aku mendengar kabar tersebut. Lantas ada apa? Adakah untungnya bersandarnya kapal itu bagi kita? Bukankah kapal itu seperti kapal lainnya yang sering singgah di sini? Aduh, kamu ini Malin. Kapal itu bisa mengubah nasib kita, Malin. Maksudmu bagaimana? Kita datang ke sana lalu melamar pekerjaan sebagai anak buah kapal. Siapa tahu kita diizinkan bekerja di sana. Ku dengar gaji kerja di kapal jauh berkali-kali lipat dibandingkan dengan gaji kita sekarang. Benarkah yang kau katakan itu, Rashid? Tentu, aku ingin ke sana lalu melamar pekerjaan di sana. Siapa tahu lamaranku diterima dan kemudian aku diperbolehkan kerja di sana. Kalau kerja di kapal, kamu akan merantau? Iya, aku akan merantau. Kamu mau ikut? Ya, aku ingin ikut denganmu. Sebab aku sudah bosan hidup miskin seperti ini. Merubah nasib, ya saya mau sekali. Jadi kapan kita mau berangkat? Baik, bagaimana kalau besok pagi? Baiklah kalau begitu. Lebih cepat lebih baik. Tetapi ya, saya harus meminta restu kepada ibu dan adik terlebih dahulu. Baiklah Malin, mintalah restu pada ibu dan adikmu. Siapa tahu berkat restu dari ibu dan adikmu akan membukakan rezeki buatmu di perantauan nanti. Besoknya pagi atau siang? Kira-kira sekitar matahari sepenggalah. Kutunggu kau di dermaga ya. Baiklah kawan, terima kasih ya. Ya, sama-sama kawan. Malam harinya, Malin Kundang segera meminta restu kepada ibu dan adiknya untuk pergi merantau. Ibu, adik, Malin mau minta restu. Kamu mau kemana, Nak? Ya kak, kakak mau kemana? Saya mau mengubah nasib keluarga kita, Bu, Dik. Bagaimana caranya, Nak? Tadi pagi saya ketemu Rashid. Dia memberitahu ada kapal yang bersandar di pantai dekat desa kita. Lalu kami berdua memutuskan untuk pergi merantau lewat kapal itu. Malin, apakah kau tega meninggalkan ibumu yang sudah tua ini berdua dengan adikmu? Malin juga tidak tega, Bu. Tetapi Malin juga ingin merubah nasib keluarga kita supaya kita menjadi kaya. Malin sudah bosan hidup miskin dan dihina sama tetangga terus-menerus, Bu. Baiklah Malin, jika itu memang sudah keputusanmu, ibu akan memberimu restu. Doa ibu akan senantiasa menyertaimu. Ibu berharap kamu akan sukses dan menjadi kaya seperti yang kamu inginkan. Tetapi jika sudah kaya, jangan lupa untuk pulang ya, Nak. Baik, Bu. Terima kasih atas doa dan restunya, Bu. Malin berjanji akan pulang dan menjemput ibu bila sudah sukses nanti. Kapan kakak akan berangkat? Malin akan berangkat merantau besok pagi. Secepat itukah kamu akan pergi, Nak? Kamu akan pergi meninggalkan ibu dan adikmu ini. Iya, Bu, Dik. Doakan Malin agar selamat dan berhasil sampai tujuan ya. Keesokan harinya dengan diantarkan ibu dan adiknya, Malin Kundang dan Rashid pergi menuju ke pantai desa mereka, tempat kapal besar milik saudagar kaya itu bersandar. Tidak lama berselang, kapal itu segera berlayar meninggalkan kampung halaman Malin Kundang dan Rashid. Akhirnya kita sampai juga di tanah perantauan, kawan. Iya Malin, kita sudah dekat dengan cita-cita kita. Bagaimana ini, kawan? Kita di sini akan kerja apa? Tidak tahu Malin Kundang. Saya juga sedang bingung. Lalu tiba-tiba saudagar kaya pemilik kapal turun dari kapalnya tersebut dengan diikuti oleh dua anak buahnya. Apakah kalian benar-benar sedang menginginkan sebuah pekerjaan? Benar Tuan Saudagar. Kebetulan saya sedang mencari 2 orang pekerja untuk kapalku. Apakah kalian mau bekerja bersamaku? Tentu saja kami mau Tuan Saudagar. Kira-kira kapan kami diperbolehkan mulai bekerja? Nanti kalau kapal ini sudah sampai, kalian bisa bekerja di rumahku. Rumah Tuan Saudagar ada di mana? Nanti saja kalau kapal ini sudah berlabuh, kalian berdua ikut saja langkahku. Baik Tuan Saudagar.
Saudagar kaya tersebut pun berjalan ke arah kapal sambil diikuti oleh dua anak buahnya tersebut, kemudian disusul oleh Malin Kundang dan Rashid. Akhirnya kapal pun sampai. Saudagar segera turun usai memerintahkan anak buahnya menurunkan barang-barang yang dibeli dari pantai air manis. Malin Kundang dan Rashid mengikuti kemanapun saudagar itu pergi, hingga sampailah mereka pada sebuah rumah mewah bak istana yang sangat indah. Kedatangan saudagar kaya itu disambut oleh seorang perempuan muda yang sangat cantik parasnya, dan disambut juga oleh dua dayangnya perempuan muda tersebut. Belakangan diketahui bahwa perempuan muda itu merupakan putri dari saudagar. Begitu sampai di rumah saudagar, Rashid dan Malin Kundang segera bekerja seperti yang diperintahkan sang saudagar. Ayah, siapakah nama dua orang itu? Yang mana? Yang gagah, tampan, dan rajin itu, Ayah. Oh, yang itu dia bernama Malin Kundang. Oh, namanya Malin Kundang. Memangnya ada apa putriku? Tidak apa-apa ya, saya cuma ingin tahu saja. Sudah dulu ya, saya mau ke kamar dulu. Baiklah, nak. Sejak hari itu, Putri semakin kagum pada Malin Kundang. Selain itu, Putri juga jatuh cinta sejak pandangan pertama kepada Malin Kundang. Hal yang sama juga dirasakan Malin Kundang, karena dirasa Malin Kundang adalah anak yang baik dan rajin. Saudagar pun mengizinkan putrinya menikah dengan Malin Kundang. Setelah menikah dengan putri saudagar tersebut, Malin Kundang semakin rajin bekerja. Berkat ketekunannya, kini Malin Kundang telah menjadi kaya raya. Sayangnya nasib malang justru dialami Rashid, sebab sering malas-malasan dalam bekerja. Ia pun dipulangkan ke kampung halamannya. Suatu hari Malin Kundang dan istrinya berlayar ke pantai air manis untuk membeli sesuatu. Akhirnya kita sudah sampai, Kanda. Ya, Dinda, lihatlah pedagang air itu, ia adalah Rashid, teman Kanda yang dulu dipulangkan karena sering malas-malasan dalam bekerja. Benarkah demikian, Kanda? Benar, mari kita datangi dan bantu dia. Mari, Kanda. Sahabatku, Rashid. Oh, ternyata kamu, sahabatku. Kamu sudah jadi orang kaya sekarang dan engkau sudah menjadi suami dari putri tuan kita dulu. Selamat ya. Ya, kawan. Syukur, alhamdulillah. Seandainya dulunya kamu tidak malas-malasan, mungkin kamu bisa menjadi sepertiku sekarang. Hahaha. Benar apa yang kau katakan, kawan. Dari dahulu yang namanya penyesalan memang akan datang belakangan. Aku menyesal karena dulu kerja malas-malasan. Ya sudah, saya pamit mau membeli sesuatu dulu ya. Dan tolong terima ini. Aku memberi modal supaya usahamu makin berkembang. Terima kasih, kawan. Sesudah Malin Kundang berlalu, Rashid segera mengabari Mande dan Haida. Kemudian, dia mengajak Mande dan Haida pergi menemui Malin Kundang ke dermaga. Malin Kundang anakku. Malin Kundang anakku, kamu sudah pulang, nak. Ibu sudah sangat rindu padamu, nak. Kamu siapa? Berani-beraninya mengaku sebagai ibu mertuaku. Saya ibunya Malin Kundang, nak. Bohong, kamu sudah gila. Mana mungkin saya mempunyai ibu miskin tua seperti kau. Malin, ini ibumu, nak. Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Mengapa engkau berubah menjadi seperti ini? Apakah kekayaanmu telah membuatmu lupa pada ibu yang telah melahirkanmu? Suamiku tidak mungkin memiliki ibu yang miskin, tua, dan kotor sepertimu. Kamu bukan ibuku. Menjauhlah dariku. Nanti bajuku bisa kotor, wanita tua. Jahat sekali kau kepada ibu kandungmu ini, Kak. Ya Allah, mengapa anakku berubah menjadi seperti ini? Mengapa hatinya menjadi sekeras batu? Aku yang telah melahirkan dan merawatnya, ya Allah. Berikanlah anakku itu teguranmu. Sesungguhnya anakku telah menjadi anak yang durhaka. Tuhan kutuk dia menjadi sebuah batu.
tiba-tiba langit menjadi gelap, hujan badai terjadi dengan seketika, dan sebuah kilat menyambar tubuh Malin Kundang. Mohon ampun ibu, maafkan Malin ibu. Namun semua sudah terlambat. Setelah tersambar kilat, tubuh Malin Kundang menjadi batu. Sudah, mengapa suamiku tiba-tiba menjadi batu? Mungkin wanita tua itu memang ibu kandungnya Tuan Malin, Putri. Istri Malin Kundang pun menghampiri wanita tua itu yang ternyata memang benar dia adalah ibu kandungnya Malin Kundang. Jika benar kau ibu kandungnya suamiku, kenapa engkau tega mengutuknya menjadi batu? Karena aku sudah terlanjur sakit hati atas perlakuan yang dibuat olehnya. Ibu mana yang tidak sakit hati ketika tidak dianggap oleh putra kandungnya sendiri? Akhirnya istri Malin pun menangis dan meratapi nasib suaminya tersebut yang sudah menjadi batu. Dan sampai sekarang batu Malin Kundang si anak durhaka itu masih bisa disaksikan.